Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Pasau Bangun. Saya dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. NPM saya 22 111 0301 0022. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Bapak Izan Zulfahmi mengenai mata kuliah ichtiologi. Yang pertama ada pertanyaan mengenai jelaskan bagian-bagian dari insang. Bagian-bagian dari insang tersebut meliputi operkulum, di mana operkulum berfungsi sebagai pelindung bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Dan yang kedua ada membran branchiostega yang berfungsi sebagai katup pada air masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga ada lengkung insang, di mana lengkung insang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang, terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat ada tulang tapis insang, yang dimana tulang tapis insang tersebut berfungsi sebagai pencegah organisme makanan melalui celah insang. Dan ada lembaran insang, yang dimana lembaran insang ini mengenai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan selanjutnya ada filamen insang, yang dimana filamen insang ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada tapis insang, yang dimana tapis insang tersebut menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Baik, mengenai pertanyaan yang kedua yaitu mengapa insang dikatakan sebagai organ indikator terhadap perubahan lingkungan. Di sini jawaban saya adalah pada umumnya terjadi perubahan struktur insang yang dapat dijumpai lebih awal. Insang ini bersifat sangat sensitif dan di mana insang tersebut bagian yang paling utama yang terkena air dan maka tempat dijadikannya indikator. Pada insang tersebut terdapat proses osmoregulasi, yang dimana osmoregulasi ini mengatur kadar kebutuhan ion dalam tubuh saat pertukaran gas dan menyesuaikan kadar ionik air di daerah luar tubuh ikan dengan kebutuhan di dalam tubuh ikan. Baik, pertanyaan nomor 3 yaitu faktor apa yang mempengaruhi perbedaan morfologis saluran pencernaan antar spesies ikan. Jawaban saya adalah perbedaan morfologi saluran pencernaan ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makanan dan umur maupun ukuran dan bentuk tubuh. Nomor 4, apakah rangka ikan mempunyai peran pembantu reproduksi ikan? Dan kalau iya, berikan contohnya. Jawabannya tidak, karena pada rangka ikan sendiri tidak ada peran membantu dalam proses terjadinya reproduksi pada ikan. Yang kelima, itu ada pertanyaan mengenai mengapa terjadinya perbedaan tulang rangka pada ikan dan apakah struktur rangka ikan dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan. Jawabannya, perbedaan ini terjadi berdasarkan pada setiap ikan berbeda-beda habitat tempat hidupnya dan berdasarkan makanan juga, sehingga berpengaruh dalam bentuk kerangka ikan. Dan apa struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jawabannya ya, dapat dikarenakan rangka ikan dapat membantu kita dalam hal mengidentifikasi ataupun mengetahui jenis-jenis spesies pada ikan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.